Shalom, salam damai dan salam kasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam kelompok doa pada malam ini. Dan apa kabar Anda semua yang berada di rumah? Saya berharap agar Anda semua bersama dengan keluarga atau secara individu sentiasa berada dalam keadaan yang sehat saja. Kita bersyukur karena diberikan peluang untuk terus memuji dan menyembah Tuhan lewat lagu-lagu pujian kita, lewat Injil dan juga perkongsian nanti yang akan kita dengar. Dan semoga saja kita akan terus bersemangat, apalagi kita baru saja menyambut Hari Kebangsaan yang ke-63, dan semoga kita terus menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada negara kita. Jadi saudara-saudari, tanpa membuang masa lagi, mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan, dan kita mau mulakan kelompok doa kita. Mari kita bersama dalam doa pembukaan. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita memohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Syurgawi, Bapa kami yang tidak pernah lupa untuk mengasihi, Engkau yang sentiasa menyertai dan membimbing kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan di atas berkat dan pertolongan-Mu lewat pekerjaan kami, persekolahan kami, dan apa juga yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sentiasa mencintai kami, menyertai kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membuka seluruh hati kami untuk menerima Engkau sepenuhnya. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami, memenuhi ruang hati kami Tuhan, karena kami sungguh-sungguh merindukan Engkau. Bapa, kami dengan rendah hati mau mengakui segala kelalaian kami Tuhan. Mungkin kami sudah menyakiti hati Engkau lewat perlakuan kami terhadap orang lain, percakapan kami, fikiran kami, dan apa juga yang kami lakukan Tuhan. Ampunilah kami, dan kami sungguh-sungguh mau kembali kepada Engkau. Layakkan kami Tuhan untuk mau terus memuji dan menyembah Engkau. Bapa, di tempat ini, di tempat kami sekarang ini Tuhan, biarlah Engkau urapi kami, urapi tempat kami Tuhan, agar kami dapat terus memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau dengan penuh fokus tanpa sebarang gangguan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami serahkan seluruh hati kami ini Tuhan, yang benar-benar rindu akan Engkau, mau kembali kepada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pribadi kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau semakin besar di dalam hati kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, hari ini Tuhan bagi kita kesempatan untuk terus memuji dan menyembah Dia secara bersama-sama dalam kelompok doa pada malam ini. Jadi saya mau jemput saudara dan saudari untuk bangkit berdiri. Mari kita teruskan pujian kita dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman,
pagi hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan, kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan yang besar bagi Tuhan kita. Saudara-saudari, mari kita teruskan pujian kita dengan lagu pujian Jangan Lelah. Jadi Tuhan mengajak kita untuk jangan lelah dan tetap bersemangat dalam pelayanan kita. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan yang besar bagi Tuhan. Saudara-saudari, saat ini kita sungguh-sungguh rindu untuk memuji Tuhan. Kita sungguh-sungguh rindu untuk merasai kepenuhan daripada Tuhan kita. Dan dengan ini mari kita
terus merasakan kehadirannya. Kita terus menyadari kasih-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Ya Yesus, sungguh kami rindu akan jamahan-Mu yang memenuhi setiap ruang dalam hati kami, Tuhan. Penuhi hati kami, Tuhan. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hatiku tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dakapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dakapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada
yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh haleluya, Tuhan Yesus, Kau yang terindah, ku mencintaimu. Oh Yesus, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke syurga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami
kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari kita berdoa. Oh haleluya Tuhan, terima kasih kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, ya Roh Kudus. Kami memuji-Mu, oh ya Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau di atas jamahan-Mu sebentar tadi.
Terima kasih di atas kepenuhan hati kami Tuhan. Terima kasih di atas cinta kasih, kelegaan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami mau diam, kami mau terus tenang mendengarkan Engkau. Mungkin saja pada saat ini kami mengalami pelbagai pergolakan dan perasaan kami mungkin bercampur baur Tuhan, sehingga kami buntu dan tidak tahu mau berbuat apa lagi. Tetapi Engkau Tuhan adalah pengharapan dan jalan kebenaran bagi kami Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau Bapa, karena Engkaulah satu-satunya yang mampu memberikan kami jalan penyelesaian Tuhan, jalan keluar dari segala masalah kami. Dan biarlah Tuhan, pada saat ini kami dapat membuka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau, menerima segala yang Engkau akan sampaikan Tuhan, melalui anak yang Engkau telah pilih. Dan Bapa, urapilah kami yang akan mendengarkan, dan bagi anak-Mu yang Engkau telah utus pada malam ini, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam pribadinya, sehingga dia mampu memuliakan Engkau dengan Injil dan firman-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Beri kemuliaan yang besar bagi Tuhan. Dan dipersilakan duduk, dan kita akan bersama dengan Bro Lius untuk sesinya, yaitu counseling rohani. Salam damai dan puji Tuhan karena dapat bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Saudara Cika, Saudara Kenneth yang beri peluang kepada saya untuk sedikit perkongsian mengenai konseling rohani. Ini adalah permohonan ataupun niat mereka untuk mendengar sesuatu tentang konseling rohani. Oke, saudara dan saudari, di sini kita tidak dapat menjelaskan tentang konseling yang sampai selengkap-lengkapnya, tetapi kita lebih kepada konseling rohaninya saja. Tapi bagaimanapun rohani tidak dapat berdiri sendiri, dia akan bergabung dengan dimensi kejiwaan dan juga dimensi fisikal. Salah satu definisi yang kita pakai di Malaysia tentang konseling adalah daripada Akta Konselor 1998. Kalau saya ambil di sini bunyinya demikian. Konseling ialah suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilakukan oleh konselor profesional mengikut kod etika konseling bagi menghasilkan suatu perubahan, kemajuan, dan penyesuaian yang holistik bagi baik yang sukarela pada diri klien supaya perubahan, perkembangan, dan penyesuaian akan berterusan sepanjang hayat klien. Itu adalah sedikit definisi daripada akta tertulis dalam Akta Konselor 1998. Jadi kalau kita lihat daripada definisi ini, memanglah ternyata seorang konselor itu haruslah profesional, maksudnya seorang konselor yang telah terlatih, sekurang-kurangnya 4 tahun untuk first degree, ada lagi 3 tahun dia ataupun 2 tahun hingga 3 tahun ambil dia punya master, bahkan PhD, untuk menjadi seorang konselor yang profesional. Tapi di sini saya lebih cenderung untuk bercakap pasal seorang konselor ataupun pembimbing yang dalam konteks pelayanan karismatik Katolik lah. Jadi itu yang saya mau sedikit sampaikan, sehingga
sekiranya dia lari daripada ataupun tidak mengikuti lunas-lunas apa yang dipelajari oleh orang-orang yang memang terlatih dalam bidang profesional, itu sepatutnya dapat dipahami. Oke, jadi kalau teori konseling itu ataupun teknik konseling selalu mempunyai pandangan tentang manusia untuk mewujudkan suatu teori ataupun suatu amalan konseling. Nah, di dalam konseling rohani ini saya secara pribadi ataupun orang-orang yang seakal dengan saya suka menggunakan ayat yang ada tertulis dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 23 yang sudah kita kenal pasti. Bunyinya demikian, 1 Tesalonika bab 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apa yang saya mau fokus di sini adalah bahwa di dalam ayat ini, bahkan satu-satunya ayat yang ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Jadi konseling rohani tentunya ada bagian dia, yaitu lebih berfokus kepada dia punya roh. Jadi sebenarnya tidak ada satu manusia yang hanya rohnya yang diurus ataupun dikasih konseling, tapi lebih kepada kalau dibilang tadi holistik, keseluruhan roh, jiwa, dan tubuh. Tapi untuk slot pada malam hari ini mungkin kita akan lebih bercakap ataupun sedikit sebanyak bercakap mengenai konseling yang bersifat roh ataupun rohani ataupun lebih kepada menyentuh roh manusia. Oke, jadi kalau kita tengok di dalam ayat tadi, memang manusia itu pertama sekali terdiri daripada tubuh, kan? Di mana tubuh itu dengan segala bentuk biologinya, tapi ada 5 perkara yang sangat menentukan tentang bagaimana seorang itu nanti keadaan dia, yaitu satu, pertama sekali tubuh itu terdiri daripada organ-organ dalaman dan yang kelihatan dari luar, tetapi dalam tubuh itu ada 5 organ yang saya rasa sangat penting untuk menentukan kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan kesehatan psikologi seseorang. Yaitu pada tubuh kita ada yang dinamakan panca indera, yang kita sudah kenal pasti. Yang kita sudah kenal pasti, pertama sekali kita punya hidung. Hidung akan menyebabkan seseorang itu terangsang karena dia menghidu sesuatu bau ataupun yang harum ataupun yang bagaimana, kan? Jadi sesuatu itu yang masuk dalam diri kita mempengaruhi diri kita. Itu adalah pertama sekali kita punya hidung. Kedua, mata, penglihatan. Apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, itu akan mempengaruhi minda kita dan juga akan mempengaruhi kita punya dalaman dan juga mempengaruhi kita punya pandangan keluar. Kemudian yang ketiga, lidah. Nah, kita ada 4 rasa ataupun 10 rasa. Semua itu akan mempengaruhi bagaimana kita menilai sesuatu apabila sesuatu itu menyentuh lidah kita, dan nanti di kemudian hari bagaimana pandangan kita kepada hal-hal yang seperti itu apabila kita melihat ataupun terasa kembali apa yang pernah disentuh oleh lidah suatu ketika dahulu. Kemudian yang keempat, kulit kita. Seluruh kulit kita adalah alat untuk perabaan. Kita boleh, seperti yang kita semua tahu, kadang-kadang kita membenci sesuatu bukan karena luka di dalam hati, tetapi luka di kulit saja. Tapi dia mempengaruhi kita punya hati untuk membenci ataupun mendendam ataupun sesuatu yang negatif kepada sesuatu perkara. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya adalah yang kelima adalah telinga. Informasi kita dengar daripada yang masuk ke dalam telinga kita dan sebagainya.
Ada juga memang dalam tubuh kita ada jantung, ada dan berbagai-bagai organ, tetapi semua organ itu adalah bergerak sendiri dan tidak mempunyai sesuatu reaksi kepada dalaman atau luaran tanpa panca indera. Jadi panca indera dia menyerap sesuatu yang dari luar, kemudian dinilai oleh otak, kemudian dirasa-rasa dan akhirnya kita menentukan bagaimana diri kita. Itu baru melalui kita punya tubuh. Kemudian kita punya jiwa. Tadi dikatakan roh, jiwa, dan tubuh kita perlu terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Tuhan. Oke, di sini dalam jiwa kita ada yang dinamakan pikiran, ada perasaan, dan ada keinginan. Jadi untuk mengenali jiwa manusia, kita perlu mengenali pikiran, perasaan, dan keinginan. 3 benda ini menentukan kejiwaan seorang. Itu yang saya terima di dalam akal saya. Jadi yang ini pun bukan yang saya mau baca, saya mau perkatakan pada malam hari ini. Tapi apa yang saya mau perkatakan pada malam hari ini adalah yang mengenai roh, roh manusia. Jadi seperti yang kalau kita baca dalam Yohanes bab 4 ayat 23, di situ ada tertulis, ya kira kita sudah tahu semua ayat ini, bunyinya demikian, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi untuk berhubungan dengan Tuhan dalam segala aspek, termasuk yang paling suci hubungan kita dengan Tuhan, yaitu penyembahan kita kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan adalah apabila kita melakukannya di dalam alam roh kita. Jadi bagaimanakah itu? Nanti kita akan lihat di sini. Di dalam roh kita ini, dalam roh manusia ada 5 unsur yang penting yang perlu kita sadar, dan kalau kita mau berhadapan dengan seorang nanti untuk konseling, ada 5 perkara ini kita perlu cek. Pertama sekali, kesadaran. Di dalam roh manusia, kesadaran itu sebetulnya ada. Ya, pertama sekali dapat menyadari kehadiran Tuhan. Dapat menyadari, sadar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu menyayangi. Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu menunggu kita untuk bertobat. Kita ada kesadaran begitu. Nah, orang yang bermasalah secara rohani ini kebanyakan dia tidak sadar, kurang kesadaran, bahkan tiada kesadaran tentang adanya Tuhan. Jadi dia punya roh macam gelap di bagian kesadarannya, dia tidak sadar. Jadi kalau orang yang seperti ini ada masalah, dia akan mencari kesana kesini karena tidak menyadari kehadiran Tuhan. Kalau ada masalah dia pergi kemana-mana. Oke, jadi yang kedua daripada roh ini adalah kepekaan ataupun sensitivity. Consciousness, sekarang sensitif. Tadi kita sadar adanya Tuhan, yang kedua kita sensitif. Kita sudah sadar dunia, diri kita sendiri, Tuhan, kemudian kita tidak saja sadar, tapi kita peka dan sensitif kepada sesuatu yang bersifat roh. Nah, itu berarti kita punya roh sudah terlatih ataupun hidup kembali ataupun telah dibaharui. Oke, jadi kepekaan ini akan menyebabkan seorang itu sadar-sadarnya bahwa ada berbagai-bagai roh yang ada di dunia ini. Tidak saja roh dia sendiri, tapi ada juga roh-roh yang lain. Terutama sekali ada roh jahat yang menyerupai malaikat. Jadi itu kalau kita sensitif, kita boleh terasa dan kita boleh menilai perkara itu, sehingga kita dapat melihat seorang yang tidak peka dia punya roh, nanti akan menyebabkan juga dia tidak seimbang. Oke, kemudian yang ketiga adalah creativity. Oke, jadi seorang yang roh dia normal ataupun roh dia ini yang sehat,
dia kreatif. Kreatif di sini dapat mencipta sesuatu yang baik, yang baru, yang baik begitu. Jadi orang yang nanti tidak kreatif, kalau kita lihat ada orang yang sudah lama pergi gereja kan, sudah bertahun-tahun pergi gereja, tapi yang dia punya hubungan dengan Tuhan yang begitu-gitu saja. Pergi ke gereja hari Minggu, pulang lagi, kemudian pergi mangakun kalau ada masa dan begitu seterusnya. Tidak ada creativity di sini maksud saya supaya kita punya roh bukanlah apa, tapi dia mencipta sesuatu activity yang baru di dalam roh dia untuk memuji Tuhan. Nah, kalau orang memuji Tuhan dengan berlutut ataupun menyembah Tuhan dengan berlutut, kalau kau kreatif, kau mungkin boleh bersama Tuhan di mana saja. Nah, kira-kira begitulah ya, pendapat saya. Kemudian motivasi. Yang keempat adalah motivasi. Seorang yang rohnya hidup adalah orang yang ada dorongan di alam roh dia. Pendorong utama atau penggerak utama dia, manusia daripada pikiran, perasaan, keinginan dan juga di jasmani dia, digerakkan oleh sesuatu yang dari roh. Ada satu dorongan di sana yang sentiasa mau menolak kita melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Sekiranya tidak ada motivasi rohani, maka kita akan menjadi seorang yang boleh dikatakan kita punya roh itu tidak berapa sehat, tidak begitu sehat, sebab tidak ada motivasi yang dari dalam. Kalau kita pergi sembahyang pun itu karena kita ikut-ikut saja, ataupun karena kita kena rotan kalau budak-budak tidak pergi karena marah begitu. Ataupun kalau tidak pergi sembahyang malu orang nampak. Jadi itu bukan sesuatu dorongan yang dari alam roh. Orang yang begini pergi ke gereja, pulang lagi kampus berat. Tidak ada satu pun yang dia dapat sana. Sebab tidak ada creativity, tidak sensitif, kemudian tidak kesadaran pun tidak berapa sadar, tidak berapa sadar berada di gereja. Sekali, mau pulang sudah pula. Nah, kadang-kadang ada yang begini. Kemudian yang kelima adalah insight, ataupun saya terjemahkan di sini sebagai perenungan yang dalam, yang halus, yang perenungan seperti mana yang keadaan yang direnung itu sebenarnya. Jadi insight ini adalah sesuatu yang menunjukkan kita punya roh itu dalam keadaan yang sehat. Jadi inilah roh seorang yang saya rasa yang saya pakai selama ini. Kalau saya mau konseling dengan orang, saya akan gunakan ini. Kalau ada kurang kesadaran, kurang kepekaan, kurang creativity, artinya dia monoton begitu sejak kehidupan rohani dia, motivasi pun tidak tahu dari mana, kemudian tidak ada perenungan. Kalau orang memberi renungan Alkitab begini, dia tidak boleh paham. Sebab itulah dia punya roh gelap di sana. Oke, jadi itu kalau ada orang begini layaklah dia dibimbing. Oke, jadi Yohanes bab 4 ayat 23 tadi menyarankan kita berurusan dengan Tuhan. Dalam ayat ini memang menyembah Tuhan, tapi saya rasa menyembah Tuhan itu apabila kita punya roh itu hidup ataupun telah dikuasai oleh Tuhan, baru kita boleh menyembah Tuhan di dalam kita punya roh. Jadi roh itu tidak dapat menyembah Tuhan kalau tiada yang 5 perkara tadi. Kemudian bagaimana pula kalau mungkin kawan-kawan kita di sini yang di dalam kumpulan karismatik ini, mungkin kamu bertanya, kalau mau jadi seorang pembimbing ataupun konselor di dalam kita punya tim ini, mungkinkah harus pergi belajar? Saya rasa kalau belajar ini, kalau memang ada peluang belajar, silakan belajar 3-4 tahun begitu, dapat degree, tambah lagi 5 tahun dapat PhD. Tetapi ada sedikit perbezaan ini yang konseling rohani yang saya bawakan saat ini, sebab kalau seorang konselor yang di masyarakat itu ataupun yang ada di dunia ini, dia menyatakan seorang konselor itu adalah orang yang telah dilatih. Tetapi untuk jadi seorang konselor rohani yang
di peringkat kita yang di KPKK ataupun di karismatik ini, seorang konselor itu haruslah sesuai dengan Kolose bab 3 ayat 9 hingga 11. Kalau saya tengok di sini Kolose bab 3 ayat 9 hingga 11 bunyinya begini. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Oke, jadi seorang konselor bagi saya untuk KPKK ini haruslah menyadari bahwa kita perlu menjadi manusia baru. Manusia baru yang bagaimana itu adalah manusia baru yang saya maksudkan di sini sesuai dengan ayat ini adalah manusia yang telah meninggalkan manusia lama dan kelakuannya. Manusia lama dan kelakuannya yang kita mau tinggalkan yang macam mana? Kita dapat rasa semua hal-hal yang tidak bersifat rohani ataupun yang jauh daripada kerohanian yang sepatutnya diajarkan oleh Tuhan, saya kira itu perlu ditinggalkan. Jadi di sini saya suka ayat ini dikatakan karena kamu telah meninggalkan manusia lama. Jadi kita yang mau jadi konselor ini kita yang berusaha untuk dengan suatu kesungguhan menanggalkan, ambil tanggal, tukar, misalnya menanggalkan, ambil dan buang, ganti yang baru begitu. Jadi kita yang karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Tanggalkan yang lama dan kelakuannya juga kita tanggalkan. Jadi yang saya suka di sini dikatakan kamu. Jadi kita yang perlu. Jadi ini adalah satu perjuangan kita semua untuk menanggalkan manusia lama kita. Kita semua tahu dulu kita punya kubang di mana. Kalau kita kerbau ada kubang kerbau. Kalau yang bersifat babi ada kubang babi. Bersifat bakas ada kubang bakas dia. Tidak tahu lah gebuk adakah kubang gebuk, tetapi kita ada latar belakang dia, itulah kubang kita, itu latar belakang kita yang kita buat, yang menyebabkan tingkah laku kita tidak baiklah begitu. Jadi saya rasa seorang konselor itu perlu menyadari diri dia bagaimana keadaan dia yang lama dan berusaha tinggalkan itu. Kemudian mengenakan manusia baru. Manusia baru ini bukanlah manusia baru yang kita punya janggut baru dan secara fisikal, secara jasmani kita baru. Bukan itu yang maksud dia, tidak payah pakai baju baru. Tapi manusia baru di sini adalah yang terus-menerus diperbaharui dan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Gambar Khaliknya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita punya contoh untuk menjadi seorang konselor adalah seperti Tuhan Yesus. Jadi apakah kita harus macam Tuhan Yesus dengan janggut kita? Oh, bukan begitu maksud saya. Maksud saya di sini adalah kita mempunyai suatu tabiat seperti Tuhan Yesus yang sanggup menderita untuk kebenaran dan terus-menerus bertahan untuk kebenaran walaupun sampai ke titik darah yang terakhir. Dan itu dinamakan penyerahan total Tuhan Yesus kepada Bapa Dia di surga dan Tuhan kita juga. Dan saya rasa untuk menjadi seorang manusia yang memberi konseling kita perlu mempunyai contoh yang itu, penyerahan total kepada Tuhan. Jadi manusia baru itu adalah bukan tidak pandai lagi berbuat salah, tetapi terbuat salah dibaharui lagi, menyadari dibaharui, tersilap lagi menyadari dibaharui. Jadi kita sentiasa mempunyai menjadi seorang manusia yang dinamik, menyadari kelemahan kita tetapi sentiasa memperbaikinya. Dan apabila kita berhadapan dengan kita punya klien, kita tidak perlulah terlampau menilai mereka. Kalau di dalam ayat ini dikatakan tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Orang Yunani ini adalah orang yang gambaran orang yang menggunakan pikiran otak dia.
Orang Yunani gambaran orang pintar. Orang Yahudi gambaran orang yang mencari mukjizat. Orang Yahudi tidak mengakui sesuatu kalau tidak mukjizat. Bukti sesuatu itu dari Tuhan mukjizat kalau orang Yahudi. Jadi ataupun orang bersunat ada aturan-aturan tertentu, atau tidak bersunat yang tidak aturan sama sekali. Atau orang barba, orang sakit ini bangsa-bangsa yang tertentu di sana di sini kelihatan ada kekurangannya. Kita tidak mau melihat kita punya klien seperti itu. Apa yang ada adalah kalau saya gambarkan di sini, konseling rohani itu adalah berlaku antara dua orang, konon-konon satu orang konselor, satu orang konseli. Ini istilah yang dipakai di Indonesia waktu saya belajar dulu. Jadi seorang konselor akan mempunyai kalau yang konselor di dunia ini dia adalah seorang yang profesional, terlatih. Tetapi seorang konselor bagi konseling rohani adalah seorang yang dinamakan manusia baru. Jadi seorang konselor bagi konseling rohani adalah seorang yang sudah baru, dibaharui hidup dia, sudah mengalami hidup baru begitu. Kemudian seorang konseli bukanlah kita menilai dia baik buruk atau dari segi-segi yang tertentu, tapi kita lihat dia sebagai seorang manusia yang abrohani. Ini tidak tahu lah, ini istilah saya saja ini, sebab kalau ada abnormal, kurang normal atau tidak normal, ini abrohani. Artinya dia tidak rohani. Macam mana boleh dikatakan tidak rohani? Yang 5 tadi itu, kurang sensitif, kurang peka, kurang kreatif, kurang perenungan yang dalam, kurang motivasi. Kalau dia yang 5 ini serba kurang, maka tidaklah sehat kerohanian seorang itu. Jadi saya kira ini bukan untuk apa yang saya sampaikan ini pada kesempatan ini, bukan untuk seorang yang menjadi bukan melihat seorang klien kita ataupun konseli kita saja, yaitu seorang yang saya akan namakan abrohani itu. Tapi ini juga untuk kita. Jadi kita sentiasa melihat diri kita sebagai manusia baru yang adakah kurang motivasi rohani, ataupun kita begini karena kewajiban semata-mata begitu kan. Dan dalam praktik konseling itu yang saya sarankan lah di sini kawan-kawan, supaya kalau saya bagi anak panah itu yang menuju kepada daripada manusia baru kepada manusia yang abrohani itu, anak panah dia kecil saja. Maksudnya kita hanya merangsang secukupnya supaya kawan kita yang kita punya konsel itu dia terbuka hati untuk mengungkapkan apa yang dia perlu ungkapkan. Kalau saya buat gambar itu anak panah daripada manusia baru kepada manusia yang abrohani kecil saja, tetapi kita mengharapkan anak panah daripada manusia yang abrohani ini kepada manusia baru besar. Jadi kita lebih banyak mendengar. Jangan banyak komen. Kita dengar saja. Jadi ada juga orang bilang konseling ini macam bercakap-cakap saja. Tidak mau begitu. Mungkin juga lah ada yang begitu, tapi bagi saya kalau sekadar bercakap-cakap saja tidak ketujuan dia, saya kira membuang masa saja. Jadi bila ada orang yang datang kepada kita yang katakanlah dia datang, kemudian kita kasih salam, kita berdoa, kemudian kita pelan-pelan tanya apa yang dapat saya dengar kan. Kalau kau datang ini, saya bukan siapa-siapa, saya hanyalah berusaha menjadi manusia baru, dan kalau saya boleh dengar, kau yakinlah bahwa saya tidak akan bocorkan ini di Facebook ataupun di WhatsApp. Saya berusaha menjadi manusia baru untuk tidak kasih sebar kau punya kelemahan. Kalau saya boleh dengar, silakan begitu. Jadi kalau dia mulai cakap, terus beri perhatian, itu kalau teknik konseling ada banyak nama-nama teknik dia itu, tetapi saya lebih kepada untuk konseling rohani ini kita dengar dan kita lihat dia punya yang 5 perkara tadi itu, adakah unsur sensitivity ataupun kepekaan ataupun creativity, motivasi di sana. Kalau dia bilang saya sebenarnya datang ini karena saya terlampau marah. Kalau dia bilang dia marah,
itu masih di alam emosi, berarti kemarahan itu adalah di alam jiwa dia, kan? Jadi itu bukan konseling rohani yang begitu. Tapi kalau dia mulai mengatakan, saya tidak tahu lah sekarang ini banyak sudah gereja yang baru, banyak sudah orang cakap, banyak lagi. Kalau dia mulai rasa yang begitu, itulah yang dinamakan dia sudah tidak sensitif, kan? Ya, tidak kreatif. Ada orang cakap begini, dia tidak kreatif, dia marah sih, dia mendengar, kemudian dia menjadi seorang yang abrohani, begitu. Jadi kita perlu mendengar dan sekali-sekala kita beri dia suatu dorongan supaya dia melihat diri dia, melihat rohani dia, supaya timbul dia punya creativity, kan? Nah, jadi setelah itu kalau kita bawa dia di dalam doa nanti, apabila kita membawa dia di dalam doa, sebab konseling rohani ini tidak akan dapat berjalan tanpa ada doa-doa begitu, kan? Sama ada doa nanti. Kalau kita dengar nanti dia mengeluh, dia sudah pergi ke dukun, dia sudah pergi ke sana kemari. Nah, kalau dia cakap dia punya dosa, sebenarnya kita mendengar dosa dia, kita hati-hati sebab jangan sampai kita mengurus dosanya. Apa yang kita dapat katakan di sini adalah yang bagian yang tadi kau cakap ini, yang begini-begini ini, itu termasuk dalam satu perkataan saja namanya dosa. Itu kau pergi ke sakramen tobat. Nah, kita suruh dia pergi di sana lah, kan? Kemudian kalau dia terlampau emosional ataupun dia keluhan banyak sakit di jasmani, dugalah, lututlah, begitu jantung berdegup-degup, yang itu saya rasa suruh dia pergi cek di dokter, kan? Kalau dia punya pikiran begitu, semua itu nanti kalau memang kamu tidak ada kepakaran ataupun belum berani kasih konseling yang dia punya jiwa itu, mungkin suruh dia pergi jumpa konselor yang ada latihan sedikit-sedikit lah, yang lebih terlatih dibandingkan kita. Tapi kalau dia punya rohani, saya rasa kalau kau sudah manusia baru, kau boleh dengar, kan? Apabila dia mulai mengeluh tentang gereja-gereja yang banyak sekarang ini bermunculan, kan? Ataupun dia sekarang ini sedang malas mau pergi gereja, saya malas mau pergi gereja, begitu begini, banyak aturan dia, begitu begini, kan? Kita di gereja Katolik ini kita banyak aturan, kan? Kita itu aturan juga boleh menjadi penilaian kita supaya kita tahu yang kalau orang tidak suka aturan ini sebenarnya dia punya rohani bermasalah itu. Jadi kenapa saya cakap begitu, bukan mau menuduh-nuduh sembarangan, tetapi apabila aturan yang sudah ada itu apalagi mau dilanggar ataupun mau dihina begitu dengan sembarangan ataupun dengan penuh kemarahan, kebencian begitu, saya rasa yang itu akan kita memberi kesan kepada saya lah, selalu orang ini dia ada masalah di alam rohani dia. Mungkin dia punya creativity mengecil ataupun nipis, sangat tidak kreatif begitu. Nah, jadi begitulah dia punya keadaan. Kemudian tidak perlu terlampau banyak komen, saya rasa makin banyak kita komen, makin besar peluang kita pun jadi abrohani sudah, kan? Jadi kita komen, saya tidak dapat katakan kepada konseling kita, saya tidak dapat komen semua, tapi apa yang saya nampak sana perlu saya katakan adalah yang ini yang tentang dosa di sana di sakramen tobat, tetapi yang rohani yang ini kita bincang. Kalau nanti kamu menyelesaikan mana-mana hal-hal yang berurusan dengan Father, silakan datang tempat Father. Mana berurusan dengan yang tertentu pergi di sana, tapi supaya kita sadar kerohanian kita sebetulnya sehat apabila kita ada kepekaan, sensitif, kesadaran, motivasi, creativity, dan insight. Katakan yang begitu, kan? Jadi akhirnya kita akan bawa dia di dalam doa, dan waktu kita berdoa itu kita doakan supaya dia terbuka untuk pergi ke sakramen tobat, supaya dia terbuka jumpa konselor, terbuka untuk jumpa dokter yang berkenan tentang jasmani dia, tapi juga terbuka untuk
bersama-sama kawan-kawan mau kasih tahu yang ada kelemahan dan minta dibantu. Nah, itu kita doakan. Tapi kalau kita sudah berdoa begitu, tentunya kita perlu menjadi seorang yang sanggup menemani dia sampai beberapa ketika pertemuan lagi. Jadi kita tidak, setelah tamat doa, kita tidak kasih lepas ya dia begitu. Katakan nanti kalau sekiranya masih memerlukan, silakan kita ada hubungan lagi dan call lagi ataupun apalah begitu kan. Pokoknya kita mau tengok sini di dalam 1 Korintus 13:13 ada di sini dikatakan demikianlah tinggal 3 hal ini yang tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi sebagai seorang mau memberi konseling kepada seorang secara rohani, tidak boleh tidak, kita harus jaga diri kita, baharui diri kita menjadi manusia yang baru, yang semakin hari semakin penuh kasih. Kan? Iman boleh, pengharapan boleh, bagus semua ini. Kita jangan sampai kepada beriman saja, sampai berharap saja, tapi kita perlu melayani orang dengan penuh kasih. Sebab itulah yang terbesar daripada yang 3 ini, dan mungkin juga terbesar daripada yang semua yang ada di dunia ini. Dan kasih. Kita perlu melayani dengan kasih orang yang datang kepada kita. Jadi saya kira sampai pada kesempatan ini saya sudah membeberkan sedikit sebanyak pengalaman saya sendiri dalam kasih konseling orang. Yang saya ambil fokus ini apabila saya sadari yang dia punya creativity, motivasi dia di sana dia kurang, saya akan kasih konseling dia punya rohani. Tapi juga sebenarnya tidak rohani saja, dia ada hubung kait, sebab ini sangat rapat dia punya kaitan dengan jiwa dan juga dalam badan. Jadi di akhir nanti kalau kita berdoa, kita akan sadari dia kerohanian, pergi ke Father mana yang perlu, dokter mana yang perlu. Tapi pada malam hari ini atau pada kesempatan ini kita akan berdoa daripada roh, jiwa dan tubuh dia. Jadi itulah saya rasa konseling rohani yang sedikit sebanyak yang saya dapat bagikan. Walaupun besar harapan saya supaya kita beranilah datang ataupun kasih konseling siapa saja yang kita namakan sebagai konseling rohani ini. Satu, dia punya jimat yang terbesar di sini adalah kita melakukan semua ini dengan penuh kasih, sebab kita tahu Allah adalah kasih, dan karena itu bila kita melakukan sesuatu itu dengan kasih, saya rasa kita tidak jauh daripada melakukannya di dalam Tuhan. Saya kira sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, mungkin juga nanti boleh berbincang-bincang lah dengan kawan-kawan ataupun dengan saya, sebab penyampaiannya mungkin mau kasih panjang pun nanti kamu mengantuk, mau kasih begini saja pun nanti juga kamu tidak dapat apa-apa. Tapi saya harap ada sedikit sebanyak yang memberi keyakinan kepada kita untuk bertemu dengan seorang apabila orang itu mempunyai masalah, apa saja lah masalahnya. Oke? Pertama sekali dalam konteks kerohanian. Sekira sampai di sini dulu. Terima kasih, dan kita ada peluang masa akan datang jumpa lagi. Sekian. Terima kasih kepada Brolius di atas perkongsiannya sebentar tadi. Semoga dengan iman, pengharapan dan kasih Tuhan Yesus, kita dapat menjadi pendengar yang baik kepada sesama, dan kita juga mampu menyokong dan membangun antara sesama kita. Jadi saudara dan saudari, kita terus saja masuk di dalam doa penutup. Saya jemput saudara dan saudari untuk berdiri. Mari kita masuk dalam doa penutup. Allah Bapa Syurgawi, kami menaikkan kesyukuran kami kepadamu, karena sekali lagi kami berpeluang bersama dengan Engkau dalam kelompok doa malam ini. Terima kasih Bapa di atas jamahan-Mu yang sungguh luar biasa, yang memberikan harapan dan kekuatan kepada kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan,
Walau apapun keadaan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau pasti menyediakan jalan bagi kami untuk terus berelasi dengan Engkau. Bapa, teguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam perjuangan hidup kami menuju kepada Engkau. Dan semoga kami mampu menjadi terang dan garam dalam hidup keluarga dan orang sekeliling kami. Dan Bapa, di dalam ketiduran kami pada malam ini, semoga kami dapat beristirahat dengan aman dan tenang di bawah jagaan malaikat pelindung-Mu. Amin. Kita satukan doa kita dengan sekali Bapa kami, Salam Maria dan kemuliaan. Bapa kami yang ada di syurga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam syurga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, sebelum kita menutup kelompok doa kita pada malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Anda yang bersama-sama dalam kelompok doa kita pada malam ini. Dan semoga kita akan terus berjumpa pada minggu hadapan, pada hari Kamis jam 7:30 malam. Jadi saudara dan saudari, sebagai lagu penutup kita pada malam ini, mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita terus teguhkan komitmen kita dalam lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.